Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kuliah kimia farmasi kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester kimia farmasi kuantitatif di semester 5. Ya. Dengan beban SKS sebanyak 2 SKS, di mana dosen pengampunya adalah saya, yaitu Rida Evalina Tarigan, ya. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini adalah bahwasanya mata kuliah ini dia membahas ya tentang analisis kuantitatif untuk penentuan kadar senyawa farmasi berdasarkan metode volumetri dan spektrofotometri ultraviolet dan visible, ya. Nah, capaian pembelajaran kita adalah memahami ya dan mampu melakukan penentuan kadar senyawa obat dengan metode volumetri, spektrofotometri ultraviolet dan visible. Kemudian mampu memilih atau menentukan metode penentuan kadar yang sesuai untuk analisa senyawa obat dalam sediaan farmasi. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah setelah mendapatkan pembelajaran kimia farmasi kuantitatif, diharapkan ya mahasiswa mampu memahami hingga dapat menjelaskan ya dasar teori, kemudian pengerjaan dan penentuan metode apa saja yang dapat digunakan untuk penentuan kadar senyawa farmasi. Nah, bahan kajiannya adalah yang poin pertama, penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi asam basa dalam lingkungan air. Nah, kemudian penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi asam basa dalam lingkungan bebas air. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi iodometri, dan selanjutnya adalah penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi iodimetri, dan selanjutnya adalah penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi iodatometri. Nah, kemudian penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi bromatometri, dan berikutnya adalah penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi bromometri, dan selanjutnya penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi permanganometri. Selanjutnya penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi sirimetri. Kemudian penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi nitrimetri, dan berikutnya adalah penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi kompleksometri, dan dilanjut dengan penetapan kadar beberapa senyawa farmasi berdasarkan metode titrasi argontometri, dan selanjutnya adalah penetapan kadar beberapa senyawa farmasi metode kolorimetri. Dan yang terakhir adalah penetapan kadar beberapa senyawa farmasi dengan menggunakan metode spektrofotometri ultraviolet visible. Nah, metode pembelajaran kita, karena kita masih dalam suasana pandemi, maka kita akan melakukan dengan daring, ya. Nah, uraian beban studi ini adalah bahwasanya beban studi mata kuliah ini 2 SKS, yaitu perkuliahan. Nah, evaluasinya adalah evaluasi dari mata kuliah kita hari ini, ya, termasuk ke dalamnya adalah nilai harian dengan bobot 10%, kemudian ada penugasan dengan bobot 20%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Itulah komposisi daripada evaluasi kita di mata kuliah kimia farmasi kuantitatif. Demikianlah ya rencana pembelajaran semester kita di mata kuliah kimia farmasi kuantitatif di semester 5. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kuliah kimia farmasi kuantitatif di pertemuan 9 dengan topik permanganometri. Permanganometri itu adalah merupakan titrasi redoks, ya. Titrasi redoks yaitu titrasi reduksi dan oksidasi, di mana titran yang digunakan adalah kalium permanganat sebagai oksidator kuat, ya, dengan potensial elektrodanya adalah 1,51 volt. Nah, kemudian prinsip dari titrasi permanganometri ini adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Nah, dibutuhkan suasana asam yaitu asam sulfat contohnya untuk mencapai tingkat oksidasi dari kalium permanganat yang paling tinggi dan bilangan oksidasi dari +7 menjadi +2, di mana MnO4 menjadi Mn2+, ya. Kemudian apabila pada larutan asam lemah, ya, MnO4 tidak bisa menerima 5 elektron untuk membentuk Mn+2. Nah, dalam hal ini hanya menerima 3 elektron dan membentuk MnO2. Nah, titrasi permanganometri ini melibatkan 2 tahapan, yaitu titrasi analit dengan larutan kalium permanganat dan kemudian distandarisasi dengan kalium permanganat dengan larutan natrium oksalat. Nah, reaksi yang terjadi pada proses pembakuan kalium permanganat menggunakan natrium oksalat adalah 5C24 ditambah permanganat, ya, dalam suasana asam yang menjadi 10CO2 ditambah 2Mn+2 ditambah 8H2O. Nah, standarisasi ini perlu dilakukan. Kenapa? Karena larutan standar sekunder ini biasanya bersifat tidak stabil jika disimpan dalam waktu yang lama, sedangkan larutan standar primer yang dipilih biasanya memiliki sifat stabil jika disimpan dalam waktu yang lama, misalnya saja tidak higroskopis sehingga konsentrasinya tidak berubah. Titrasi permanganometri ini dilakukan dengan bantuan pemanasan dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius untuk gunanya mempercepat reaksi. Nah, kalau dia pada suhu kamar, ya, maka reaksinya akan berjalan lambat, ya, sehingga sulit, ya, untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, kalium permanganat sebagai autoindikator, ya, titik akhir titrasi permanganometri itu ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Nah, aplikasi yang dapat digunakan untuk permanganometri ini adalah untuk menentukan kadar belerang, nitrit, fosfat, dan sebagainya. Nah, kemudian sumber-sumber kesalahan pada titrasi permanganometri itu adalah larutan pentiter kalium permanganat pada buret, ya, apabila percobaan dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, larutan kalium permanganat pada buret yang terkena sinar dia akan terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipitat coklat yang seharusnya adalah larutan berwarna merah, ya, merah muda, ya. Nah, kemudian penambahan kalium permanganat yang terlalu cepat pada larutan seperti asam oksalat. Nah, pemberian kalium permanganat yang terlalu cepat pada larutan asam oksalat, ya, yang telah ditambahkan asam oksalat dan telah dipanaskan, dia cenderung menyebabkan reaksi antara MnO4 dengan Mn+2. Kemudian penambahan kalium permanganat yang terlalu lambat pada larutan seperti asam oksalat. Nah, pemberian
kalium permanganat yang terlalu lambat pada larutan asam oksalat yang telah ditambahkan asam sulfat dan telah dipanaskan, mungkin akan terjadi kehilangan oksalat karena membentuk hidrogen peroksida yang kemudian terurai dia menjadi air. Nah, hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah kalium permanganat yang diperlukan untuk titrasi.